Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial? Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Nah, perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor lain. Yang pertama, hukumnya, penegak hukum, masyarakat, dan lain-lain. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Anda tentunya seringkali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam seperti mengatur lalu lintas, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Selain itu, dalam bidang penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyelidik utama menanggapi setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengadakan penghentian penyidikan. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan, yang pertama di bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melengkapi berkas perkara tertentu. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.
Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah memberi dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, dan sebagainya. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat adalah: yang pertama, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu. Advokat dilarang memegang jabatan lain. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain memiliki tugas, komisi ini memiliki beberapa wewenang. Yang pertama, menetapkan sistem pelaporan, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi, dan melaksanakan pendapat atau pertemuan dengan instansi. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, 1. Mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu, dan bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah, yaitu menyontek ketika ulangan, datang terlambat, bolos pelajaran. Dalam lingkungan masyarakat, yaitu main hakim sendiri, melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan. Dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu tidak memiliki KTP, merusak fasilitas negara dengan sengaja, dan melakukan aksi teror. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. I thank you, every one of you. I wanna thank you.